Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan sebelumnya adalah tentang dua dimensi agama Islam ya. Ada dimensi ada dimensi prinsip dan dimensi turunan. Dan adanya dua dimensi tersebut itu berimplikasi ya pada munculnya studi Islam. Jadi sudah kita peroleh di pembahasan sebelumnya bahwa studi Islam itu lahir yaitu sejak awal mula peradaban Islam ini memang muncul. Itu terutama mulai nampak sekali semenjak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Itu munculnya studi Islam ini itu berangkat dari persoalan-persoalan yang muncul di kemudian hari ya, yang belum ada jawabannya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga menuntut para ulama di kalangan para sahabat ya, untuk melakukan pengkajian yang lebih mendalam terhadap Al-Quran dan Sunnah untuk merumuskan solusi dari persoalan tersebut. Dan proses ini kemudian berlanjut dari generasi ke generasi. Jadi kalau kita simpulkan akan muncul sebuah peta pemahaman bahwa Islamic Studies itu muncul beriringan dengan realitas sosial. Jadi ada hubungan tiga unsur ini: realitas ya, kehidupan manusia, kemudian yang kedua Al-Quran dan Sunnah, dan yang ketiga studi Islam, relasi ya, saling berkaitan satu sama lain. Tiga unsur di dalam studi Islam, yaitu pengkajian atau studi Islam itu sendiri, kemudian juga Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama, dan yang ketiga adalah realitas. Realitas ini bisa beragam, bisa sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Ya. Jadi studi Islam itu adalah sesuatu yang niscaya, ya, sesuatu yang pasti terjadi, ya, seiring dengan munculnya persoalan-persoalan baru, itu yang belum termaktub secara jelas hukumnya dalam Al-Quran maupun Sunnah. Lahir dan perkembangan studi Islam ini itu mengikuti perkembangan isu ya, mengikuti perkembangan topik yang terjadi di tengah umat Islam. Cabang-cabang keilmuan yang lahir di dalam arena studi Islam ini itu merupakan respon terhadap persoalan-persoalan yang muncul ya, dari hari ke hari. Jadi berbanding lurus ya antara perkembangan studi Islam dengan perkembangan isu dalam kehidupan umat Islam. Sebagai contoh ya, pasca Rasulullah wafat ya, itu isu yang muncul di tengah umat Islam adalah tentang kepemimpinan gitu. Kemudian di situ terjadi perdebatan yang bersifat politis, siapa yang berhak menjadi pemimpin ya bagi umat Islam pasca kewafatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian terpilihlah Abu Bakar kemudian wafat, terpilihlah Umar wafat, terpilihlah Utsman, dan Utsman wafat, terpilihlah Ali bin Abi Thalib. Ketika Utsman wafat ya, wafatnya Utsman itu dibunuh oleh oknum di tengah umat Islam sendiri ya. Dan terbunuhnya Utsman ini menimbulkan gejolak politik antar para sahabat. Di situ kemudian terjadi perseteruan ya, antara Ali bin Abi Thalib dengan para pengikutnya dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan para pengikutnya. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah ya, dan Muawiyah sebagai gubernur Damaskus ya, yang itu tidak setuju dengan pengangkatan Ali bin Abi Thalib dan menuntut untuk segera dilakukan pengadilan bagi para pembunuh Utsman bin Affan ya. Sehingga kemudian konflik berlangsung pelik ya, dan kemudian meledak menjadi perang Jamal, perang Siffin. Perang Jamal antara kelompok Sayyidina Ali dengan kelompok dengan Siti Aisyah ya, dan para sahabat yang lain. Kemudian berikutnya terjadi perang Siffin antara kelompok Sayyidina Ali dengan kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan.
Itulah menimbulkan perdebatan, ya. Perdebatan yang kemudian mengarah kepada persoalan keimanan, gitu. Muncullah Khawarij, ya, muncullah Khawarij. Kalau kaum Khawarij ini kemudian melontarkan isu, ya, kafirnya Sayyidina Ali dan Muawiyah serta para pengikut kedua belah pihak. Khawarij mengeluarkan dalil, ya, mengeluarkan satu pendapat hukum, ya, yang itu berdasarkan ayat Al-Quran, ya. Pendapat hukumnya tersebut berbunyi, ya, Sayyidina Ali dan para pengikutnya beserta Muawiyah dan para pengikutnya itu orang-orang yang sudah ya, orang-orang yang sudah keluar dari Islam, ya, atau kafir, gitu. Nah, inilah problem teologis yang muncul pertama kali dalam sejarah umat Islam. Maka dari situ kemudian lahirlah respon-respon, ya, respon-respon, tanggapan-tanggapan terhadap pernyataan Khawarij ini. Terjadilah perdebatan, ya, seputar keimanan yang awalnya politik, ya, persoalan politik, kemudian oleh Khawarij itu kemudian dimasukkan ke dalam ranah keimanan, sehingga pertarungan politik tersebut kemudian berimbas pada lahirnya perdebatan tentang mukmin dan kafir. Nah, perdebatan ini kemudian berlanjut, ya, dari generasi ke generasi, muncul kelompok-kelompok, kemudian perdebatannya melebar kemana-mana, ya, sehingga kemudian nah, disinilah kemudian kumpulan pendapat-pendapat para ulama tentang persoalan-persoalan keimanan tadi yang awal mulanya dilontarkan oleh Khawarij menjadi cikal bakal lahirnya ilmu kalam, ya, ilmu teologi Islam atau ilmu tauhid. Nah, jadi kajian-kajian studi para ulama terhadap Al-Quran dan Sunnah, ya, dalam persoalan dalam persoalan keimanan, ya, yang kemudian melahirkan cabang ilmu keislaman yang dinamakan ilmu tauhid atau ilmu kalam atau ilmu teologi Islam, itu stimulusnya adalah isu politik yang aktual pada saat itu, ya, peperangan, konflik antar kubu para sahabat yang ada pada saat itu, kubu Ali, kubu Muawiyah, dan juga ada tambahan kubu Aisyah. Itu salah satu contoh, ya, bahwa lahirnya studi Islam, ya, lahirnya kajian-kajian tentang Al-Quran dan Sunnah, ya, itu dimulai dari berangkat dari isu-isu yang hangat di tengah umat Islam, gitu. Contoh yang lain, misalkan lahirnya ilmu Al-Quran ini dimulai sejak wafatnya Nabi juga, ya. Ketika sejak Nabi wafat, sejak zaman Khalifah pertama Abu Bakar Siddiq, itu mulai muncul persoalan tentang Al-Quran, ya. Terjadi peperangan yang itu menyebabkan banyak terbunuhnya para hafiz penghafal Quran, sehingga di situ muncul persoalan tentang boleh tidaknya membukukan Al-Quran. Maka kemudian dimulailah pembukuan Al-Quran pada masa oleh Khalifah Abu Bakar dengan timnya. Beberapa saat kemudian muncul persoalan berikutnya, ya. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan mulai muncul persoalan baru, adanya cara membaca Al-Quran yang berbeda-beda, gitu. Misalkan penduduk Irak membaca Al-Quran pada sejumlah ayat seperti ini bunyinya, tapi pada ayat yang sama itu dibaca berbeda oleh penduduk Damaskus, misalkan. Dan akhirnya terjadi perdebatan. Kedua belah pihak bahkan saling menyalahkan, karena masing-masing merasa benar, ya. Penduduk Damaskus membaca dengan cara demikian itu juga dari gurunya, para sahabat yang mengajarkan mereka. Penduduk Irak pun
membaca seperti itu dengan cara yang berbeda juga merasa benar. Kenapa? Karena yang mengajarkan adalah sahabat juga. Jadi muncul persoalan perbedaan bacaan ya pada sejumlah ayat ya di dalam Al-Qur'an. Maka kemudian persoalan ini direspon oleh Khalifah Utsman bin Affan, dan kemudian juga dilakukanlah kajian tentang tentang ayat-ayat Al-Qur'an ya, tentang qiraatnya ya, tentang bacaan-bacaannya. Jadi kajian terhadap qiraat tentang tata cara membaca Al-Qur'an itu oleh tim ahli yang dibentuk oleh Sayyidina Utsman itu melahirkan penyeragaman bacaan Al-Qur'an. Ya, penyeragaman, dan kemudian produk praktisnya berupa Mushaf Utsmani terus berlanjut ya. Di era-era berikutnya muncul persoalan-persoalan baru lagi, misalkan gini, di zaman dinasti Umayyah ya, itu juga kemudian muncul persoalan tentang Al-Qur'an ini, persoalan tentang cara membaca yang keliru ya di antara umat Islam. Sebabnya adalah karena Islam sudah mulai dianut oleh masyarakat non Arab ya. Orang-orang yang bukan Arab sudah mulai memeluk agama Islam banyak ya, mereka membaca Al-Qur'an dan kemudian terjadi kesalahan bacaan kan karena mereka tidak mengerti bahasa Arab, orang ajam. Nah, ini kemudian dilakukanlah kajian kembali terhadap terhadap penulisan Al-Qur'an itu ya, dan akhirnya dibuatkanlah solusi berupa penulisan Al-Qur'an itu dengan diberikan tanda-tanda supaya ada keseragaman dalam membaca dan menghindari kesalahan, dan seterusnya. Akhirnya rangkaian kumpulan dari perkembangan tentang persoalan penulisan Al-Qur'an ini itu kemudian dikumpulkan ya, dan kemudian menjadilah ilmu yang kemudian disebut ilmu qiraat, dan juga lahir juga ilmu-ilmu Al-Qur'an yang lain termasuk ilmu tajwid, kemudian juga ilmu asbabun nuzul dan lain sebagainya. Nah, itu jadi wafatnya Nabi menimbulkan banyak persoalan ya di berbagai bidang ya, dan persoalan berbagai bidang ini kemudian menstimulus para ulama pada zaman-zaman itu untuk melakukan kajian-kajian yang serius terhadap Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan temanya masing-masing, dan kemudian hasil kajian mereka melahirkan cabang-cabang keilmuan ya dalam bidang praktek keagamaan, tata cara praktek keagamaan, lahirlah ilmu fikih. Dalam bidang pengelolaan manajerial hadis, lahirlah ulumul hadis, ilmu-ilmu seputar hadis. Dalam bidang pengelolaan Al-Qur'an, lahirlah ulumul Qur'an, ilmu-ilmu Al-Qur'an. Dalam bidang ketuhanan, keimanan, lahirlah ilmu teologi Islam atau ilmu kalam. Itu dan seterusnya ya. Jadi sampai di sini sudah sangat jelas bahwa studi Islam sudah dilakukan oleh umat Islam di era awal ya. Dan studi Islam ini ya dipicu oleh munculnya persoalan-persoalan baru yang sebelumnya tidak pernah hadir ya, dan persoalan-persoalan ini kemudian juga tidak bisa langsung perlu penanganan segera sementara Nabi Muhammad sudah wafat. Maka kemudian para ulama, para ahli di situ melakukan kajian-kajian terhadap Al-Qur'an dan Sunnah untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Gitu, yaitu tentang relasi antara realitas ya dengan berbagai isu yang terus berkembang, kemudian juga Al-Qur'an dan Sunnah, dan yang ketiga adalah studi Islam gitu ya. Nah, kemudian hal penting lain yang harus dibahas di sini adalah tentang metodologi dan metode studi Islam itu sendiri. Nah, realitas itu kan terus berkembang
seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan peradaban umat manusia. Ya, umat Islam tidak hanya dianut oleh orang Arab, ya, tetapi dianut oleh berbagai suku bangsa, ya, yang itu tersebar di seluruh pelosok dunia. Ya, mereka masing-masing memiliki persoalan unik. Mereka masing-masing memiliki background sosial, budaya, geografisnya, sehingga satu persoalan agama di satu tempat sudah terjawab, ya, cocok untuk dilaksanakan, ya, belum tentu itu cocok ataupun terjawab di tempat yang lain, gitu, ya. Misalkan tentang zakat, dalam Al-Quran dan Sunnah jelas sekali perintah tentang wajibnya zakat, dan zakat itu dengan gandum, gitu. Pada saat itu nggak ada masalah, karena Islam dianut oleh orang-orang yang memang orang-orang Arab, ya, dan sekitarnya di Timur Tengah, yang itu memang makanan pokoknya terbuat dari gandum, jadi nggak ada masalah. Nah, muncul masalah yang unik adalah ketika, ya, agama Islam ini, ya, dianut oleh orang-orang Nusantara yang makanan pokoknya bukan gandum tapi beras, gitu, ya. Maka bagaimana nih kemudian melaksanakan kewajiban zakat ini? Apakah tetap dengan gandum ataukah bagaimana? Kalau tetap dengan gandum ya sulit. Kenapa? Pertama, gandumnya tidak banyak lalu di Nusantara ini. Yang kedua, kalaupun ada, untuk apa? Karena masyarakat Nusantara makanan pokoknya tidak terbuat dari gandum bahan bakunya, tapi dari beras, dari padi, gitu. Nah, maka bagaimana melaksanakan zakatnya ini? Nah, jadi akhirnya kemudian para ulama berpikir keras yang ada di Nusantara ini, bagaimana nih, ya, merumuskan hukum, ya, tata cara menunaikan zakat untuk orang Islam di daerah Nusantara. Boleh enggak dengan yang selain zakat itu, dengan selain gandum? Kalau boleh, bagaimana caranya? Kalau tidak boleh, bagaimana solusinya? Maka kemudian para ulama pun melakukan kajian-kajian dengan metode-metode yang sekiranya cocok untuk menghasilkan rumusan solusinya. Itu salah satu, ya, dan ini menjadi gambaran betapa banyaknya persoalan-persoalan yang muncul ketika Islam dianut oleh orang-orang yang radiusnya jauh dari pusat persebarannya di Jazirah Arab. Dan tentang relasi antara metode studi Islam dengan realitas, juga masalahnya bukan sebatas jarak, tapi juga waktu. Satu zaman dengan zaman yang lain berbeda masalahnya yang dihadapi. Maka kemudian ijtihad pun untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan perkembangan zaman juga harus terus dilakukan, gitu. Dan otomatis metode-metode ijtihad pun akan berbeda pula, ya, akan mengalami perkembangan juga, ya, seiring dengan perkembangan persoalan yang semakin hari semakin kompleks. Inilah persoalan mendasar yang menstimulus terjadinya perkembangan dalam ilmu-ilmu keislaman, ya. Dalam fikih misalkan, ya, terjadi perkembangan, muncullah mazhab-mazhab, gitu. Yang terkenal ada 4, ya, Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, gitu. Masing-masing mazhab ini itu memiliki metodologi berpikir, metodologi pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang berbeda-beda. Dan munculnya mazhab-mazhab ini juga berurutan, tidak serempak tapi berurutan. Yang ini antara guru dan murid, ya. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik membentuk mazhab, merumuskan metode-metode studi Al-Quran dan Sunnah, ya, melahirkan mazhab Maliki. Kemudian metode-metode Imam Malik tersebut juga kemudian direvisi oleh Imam Syafi'i, ya, karena Imam Syafi'i hidup di zaman dan tempat yang berbeda dengan dari gurunya Imam Malik, dan seterusnya juga Imam Ahmad bin Hambal. Nah, itu jadi perkembangan realitas yang di dalam juga mencakup perkembangan isu-isu yang terjadi
itu menstimulus terjadinya perkembangan metode-metode studi terhadap Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian efeknya adalah, konsekuensinya adalah berkembangnya hukum-hukum yang dihasilkan. Gitu. Inilah proses perkembangan ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu di dalam tradisi intelektual Islam. Fikih muncul mazhab-mazhab dengan masing-masing metodenya. Di dalam tasawuf pun muncul mazhab-mazhab dalam tasawuf, muncul tarekat-tarekat. Dan masing-masing tarekat memiliki metodologi dan metode yang unik. Di dalam ilmu tauhid pun muncul firqah-firqah, ya, muncul kelompok-kelompok yang mengkritik satu sama lain, ya, mengevaluasi satu sama lain, ya, dan masing-masing kelompok ini dalam ilmu tauhid juga memiliki pola berpikir, perspektif, metodologi dan metode yang berbeda satu sama lain. Jadi sekali lagi, perkembangan cabang-cabang keilmuan dalam tradisi intelektual Islam, ya, atau dengan kata lain perkembangan metodologi dan metode berpikir para ilmuwan muslim dalam mengkaji Al-Quran dan Sunnah itu seiring dengan perkembangan isu-isu yang muncul, yang dihadapi oleh umat Islam dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita kemudian coba kaitkan dengan perkembangan pada klasifikasi perkembangan zaman, maka ini saling terkait. Kita kadang membagi durasi waktu peradaban umat manusia itu ada era klasik, ada era modern, dan ada era kontemporer. Era klasik itu adalah era awal perkembangan umat Islam, ya. Jadi sejak zaman Nabi, wafatnya Nabi, ya, terutama sampai kemudian zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in. Kemudian era-era setelahnya, setelah zaman tabi'in, ya. Itulah era pertama, era klasik, di mana itu era munculnya cabang-cabang ilmu, cabang-cabang disiplin keilmuan dalam tradisi intelektual Islam. Gitu. Kemudian sampailah peradaban Islam ini pada era modern. Era modern ini adalah era di mana peradaban Eropa itu bangkit dengan berbagai macam kemajuan yang diperolehnya, dan itu berpengaruh besar kepada peradaban Islam. Produk-produk ilmu pengetahuan dan teknologi Eropa Barat itu dirasakan atau berdampak juga pada kehidupan umat Islam. Ya, umat Islam juga memakai teknologinya, sehingga perkembangan yang terjadi di Barat, di Eropa juga turut dirasakan oleh orang Islam, ya, di berbagai penjuru dunia Islam. Ini kemudian juga menimbulkan persoalan-persoalan baru, gitu. Yang persoalan-persoalan ini tidak pernah terjadi di era sebelumnya, di era klasik. Seperti misalkan ya persoalan industrialisasi, persoalan kerusakan hutan, persoalan gender, gitu, persoalan dalam dunia pendidikan, gitu. Ya, banyak sekali. Nah, hampir di semua sektor kehidupan itu terjadi perkembangan, ya, di era modern ini. Yang itu perkembangan itu yang begitu tajam, drastis, yang itu sebelumnya tidak pernah dirasakan di era klasik. Nah, otomatis kajian Islam pun juga metodologi dan metodenya juga berubah dalam arti bergeser terus mengikuti kebutuhan zaman, gitu. Karena kalau tidak berubah, akhirnya persoalan-persoalan yang muncul di era modern ya tidak akan terakomodir, ya, dalam hukum Islam. Bahaya ini, akhirnya akhirnya umat Islam akan menganggap, Islam ini ketinggalan zaman, ya, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman modern, gitu. Sehingga para intelektual muslim kemudian membuat gebrakan-gebrakan, metode-metode baru dalam studi Al-Quran dan Sunnah itu ditawarkan untuk untuk bisa menghasilkan hukum-hukum yang itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman di era modern. Gitu. Nah, kemudian setelah era modern muncul masuklah pada era kontemporer. Nah, era kontemporer. Ya, kontemporer itu kan dari bahasa Inggris yang artinya kekinian lah.
Dan di era kontemporer ini ya juga muncul isu-isu yang unik ya, yang itu sebelumnya tidak pernah muncul gitu. Apa contohnya? Di era klasik belum ada, di era modern pun belum ada. Misalkan isu tentang persoalan tentang kepemimpinan perempuan. Di era kontemporer ini yang muncul sudah mulai bertradisi perempuan masuk ke dunia publik politik ya, menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden gitu. Nah, kemudian di era kontemporer ini juga muncul tradisi wanita karir ya. Dulu di era klasik dan di era modern wanita masih bekerja di rumah ya. Masih aneh wanita itu kerja di luar, di pabrik, di perusahaan ya. Yang kerja di pabrik, di perusahaan itu ya laki-laki ya. Itu di era modern. Apalagi di era klasik, perempuan tidak boleh keluar kecuali atas izin suaminya. Gitu. Di era modern ya, dengan kemajuan teknologi pada saat itu ya perempuan masih tetap di rumah karena pekerjaan pabrik dan buruh di perusahaan itu ya itu adalah pekerjaan berat yang itu untuk laki-laki, perempuan di rumah saja. Nah, sedangkan di era kontemporer sudah bergeser. Sekarang pabrik banyak yang memperkerjakan justru yang perempuan. Wanita juga berkarir, itu kerja di perusahaan, ya, bahkan jadi pimpinan perusahaan, jadi manajer, jadi direktur. Nah ini kan persoalan yang sebelumnya tidak pernah muncul di era klasik, di era modern. Dalam dunia pendidikan, ya di zaman modern ya perempuan masih tetap dianggap tabu untuk pendidikan tinggi itu, yang yang sekolah-sekolah sampai tingkat universitas perguruan tinggi ya laki-laki mayoritas gitu. Perempuan masih di wilayah domestik dalam rumah tangga. Tapi di era kontemporer, era saat ini sudah berubah ya. Justru sekarang perempuan juga bersaing dengan laki-laki ya dalam hal prestasi dan akademik, prestasi akademik maupun intelektual. Ya, bahkan sekarang pimpinan perguruan tinggi pun tidak sedikit yang perempuan. Rektor UIN Jakarta perempuan. Ya. Kampus ya, perguruan tinggi ya sekarang mahasiswa banyak perempuan. Gitu. Nah, ada pergeseran budaya ya, pendidikan. Gitu. Ya. Dari segi berpakaian juga di era kontemporer jauh berbeda. Di era klasik perempuan serba tertutup gitu. Di era modern perempuan masih tertutup ya. Tapi di era kontemporer buka-bukaan ya, perempuan memakai baju-baju dan pakaian yang minimalis ya, yang serba mini. Sedangkan laki-laki ya wajar pakai celana, pakai kaos baju ya. Perempuan itu. Nah, kan ada pergeseran tentang persoalan feminis, terjadi pergeseran dan nilai-nilai yang bergeser. Dulu dianggap cantik itu adalah dengan berdandan dan berpakaian rapi. Sekarang cantik itu dianggap sebagai berdandan yang bagus dan berpenampilan seksi. Nah, ini kan persoalan, ada pergeseran. Dan persoalan-persoalan ini yang mulai muncul di era kontemporer, era saat ini, yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Dan otomatis ya, kalau dikembalikan kepada persoalan pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran Islam, ya jelas ya, tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu aturan atau hukum atau prinsip yang melarang berpakaian minimalis yang secara khusus, nggak ada ya. Atau dalam Al-Quran mengatur tentang bagaimana perempuan sekolah sampai kelas sampai jenjang apa, tidak ada. Dalam Al-Quran juga tidak ada disebutkan karir boleh tidak perempuan berkarir, kerja di pabrik, di perusahaan, jadi PNS. Tidak ada pernyataan dan prinsip dalam Al-Quran maupun Sunnah yang mengatur itu secara jelas. Tapi masalahnya ini harus diatur. Gitu. Umat membutuhkan jawaban bagaimana Islam ya memandang hal-hal seperti itu, dan bagaimana umat Islam harus mensikapinya pada perkembangan ini. Gitu. Sekarang tadi ambil contoh tentang wanita karir.
sekarang wanita harus berkarir ya untuk membantu perekonomian keluarga. Kalau tidak berkarir, sakit hidupnya misalkan gitu, kebutuhan. Ya. Tapi masalahnya boleh atau tidak dalam Al-Quran wanita itu berkarir. Bahkan tidak sedikit laki-laki di rumah, perempuan yang berkarir, bekerja. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga justru di rumah, ya, ngasuh anak. Si perempuannya justru yang bekerja di luar sebagai PNS, guru ataupun di karyawan di perusahaan. Kan terbalik gitu. Tapi masalahnya kondisi menuntut seperti itu, tidak bisa dielakkan. Ya. Nah, bagaimana nih umat Islam harus mensikapinya? Ya, supaya apa? Sejalan dengan aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah ini kan sulit karena memang dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada ya prinsip yang secara jelas mengatur persoalan karir perempuan. Nah disinilah urgensi ijtihad, studi, kajian terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ya. Disinilah urgensi nilai penting dari studi Islam, gitu. Dan tentu metode yang digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan tadi, ya contohnya seperti wanita karir itu, tentu tidak bisa dengan metode atau metodologi yang dulu yang klasik, gitu. Karena kalau kita pakai metode atau cara berpikir para ulama klasik, semua yang tadi saya sebutkan nggak boleh. Wanita karir tidak boleh. Ya. Wanita kemudian jadi pimpinan perusahaan, pimpinan politik daerah, negara tidak boleh. Gitu. Wanita keluar rumah tanpa izin suami tidak boleh. Wanita nyepir mobil atau mengendarai sepeda motor tidak boleh. Serba tidak boleh. Gitu. Karena apa? Bagi pola berpikir orang klasik, ulama-ulama yang klasik, yaitu semua ya jelas sesuatu yang baru, yang bid'ah, yang itu tidak ada tuntunan jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah itu dia. Ya, akhirnya apa? Kalau kita masih menggunakan cara berpikir para studi Islam yang klasik, ya jelas akhirnya Islam akan sulit menjawab persoalan-persoalan yang terus berkembang ya seiring dengan perkembangan zaman yang kian maju ini. Nah termasuk ini yang sekarang melanda misalkan sholat Jumat di tengah wabah corona bagaimana? Atau ya ini karena ada wabah corona sehingga pernikahan juga tidak boleh bertatap muka. Nah, gimana hukumnya nikah online? Jarak jauh dengan aplikasi Zoom misalkan. Calon mempelai laki-laki di Jakarta, mempelai perempuan di Kalimantan misalkan. Ya, mau ketemu nggak bisa karena lockdown. Gitu. Gak ada pesawat ya dari Jakarta ke Kalimantan ya. Tapi harus menikah. Gitu. Akhirnya lewat aplikasi online. Gitu. Nah, gimana hukumnya nih? Sah atau tidak menikah secara online? Ya, saksinya misalkan di Jawa Timur karena si laki-laki calon mempelai laki-lakinya kerja di Jakarta, dia asal dari Jawa Timur, ya mempelai perempuannya misalkan di Palangkaraya. Jadi di 3 tempat sekaligus, Palangkaraya, Jakarta, Jawa Timur. Itu online pernikahannya, sah atau tidak? Nah ini dalam Al-Quran dan Sunnah jelas tidak ada aturan itu. Nah disinilah kemudian diperlukan studi atau kajian terhadap teks-teks Al-Quran dan Sunnah, ya, dan juga diperlukan metodologi dan metode pendekatan yang baru, yang lebih yang kompatibel, yang cocok untuk menjawab persoalan ini. Berhubung kalau kita menggunakan pendekatan dan metode istimbat hukum, metode penggalian hukum agama, ya dengan cara yang klasik, ya jelas, ya semuanya serba dilarang, semuanya ya pernikahan online seperti tadi ya tidak sah. Dan akhirnya akan menjadi problem masyarakat, gitu, ya. Dan akhirnya masyarakat akan banyak merasa berat dengan agama Islam ini dan akan menganggap Islam ini kok repot, berat, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, dan akhirnya lama-lama akan ditinggalkan orang Islam. Nah, gitu. Nah, disinilah akhirnya kemudian sekali lagi saya tekankan di sini bahwa studi Islam terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Metodologi dan metode berpikirnya pun akan terus berkembang sesuai dengan isu-isu yang berkembang
dari waktu ke waktu, ya, dari zaman ke zaman, gitu. Itulah kenapa kemudian ada mata kuliah studi agama atau studi Islam kontemporer. Jadi inilah sebenarnya inti dari mata kuliah kita ini, ya. Bagaimana sih studi Islam di era kontemporer ini, di era munculnya persoalan-persoalan unik, persoalan-persoalan baru, ya, yang itu tidak pernah ditemukan di era modern, apalagi di era klasik, begitu. Apa sih persoalan-persoalan itu diantaranya? Ya tadi seperti yang sudah saya sebutkan. Itu juga persoalan tentang lingkungan hidup, ya. Bagaimana Islam merespon persoalan-persoalan lingkungan hidup yang menimpa umat manusia dan akhirnya juga termasuk umat Islam. Gitu. Ada kebakaran hutan, ada global warming, pembalakan liar, penambangan liar, ke illegal logging, ya, gitu. Terus ada persoalan kemanusiaan, apa diantaranya human trafficking, ya, perdagangan orang, perdagangan organ tubuh manusia, ya. Kemudian juga lokalisasi, pornografi, porno aksi, nah, itu bagaimana semua itu, ya, bagaimana Islam merespon itu semua. Kemudian juga persoalan tentang keperempuanan, nah, ya, persoalan gender, peran sosial perempuan dan laki-laki, tentang persoalan terorisme, radikalisme, ya, persoalan tentang politik demokrasi, persoalan-persoalan sosial, ya, kemiskinan, kriminalitas, kejahatan-kejahatan online, percepatan perkembangan teknologi informasi dan transportasi, ya. Yang sekarang kuliah bisa online, Anda bisa berada di mana saja, kita bisa berdiskusi dengan online. Nah itu gimana? Gitu. Sholat Jumat online, bagaimana hukumnya? Nah gitu. Ya, itu kan bagian daripada isu yang berkembang di era percepatan teknologi informasi. Ya, kemudian percepatan teknologi transportasi, ya. Nah, dari Palangkaraya ke Jakarta, ya 1 jam nyampe. Gimana sholatnya? Boleh nggak dikosor dan dijamak? Kalau boleh bagaimana? Kalau tidak boleh bagaimana? Sementara jarak Palangkaraya dan Jakarta sudah memenuhi syarat untuk dilakukan sholat qashar dan jamak. Tapi persoalannya adalah singkat. Ya. Adanya syariat qashar dan jamak itu adalah melihat jarak, ya, yang masyaqqah, yang menimbulkan masyaqqah, menimbulkan kerepotan, ya, diturunkanlah syariat qashar dan jamak, ya, sebagai rukhsah, sebagai keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya masalahnya sekarang jaraknya jauh, ribuan ratusan kilometer, tapi ditempuh dengan waktu yang hitungan menit saja. Apakah rukhsah, ya, syariat rukhsah, syariat qashar dan jamak sebagai rukhsah keringanan ini masih berlaku atau tidak? Nah ini kan persoalan yang muncul di era kontemporer, gitu, ya. Prinsipnya dalam Al-Quran dan Sunnah belum ada yang mengatur secara jelas bagaimana qashar dan jamak, ya, sholat qashar dan jamak, ya, di era sekarang, gitu. Nah makanya kemudian disinilah metodologi dan metode pengkajian Al-Quran dan Sunnah terus diperbaharui oleh para ulama, oleh para ahli, oleh para cendekiawan muslim, ya, supaya produk-produk hukum, pendapat-pendapat, fatwa-fatwa yang dihasilkan itu bisa sejalan dengan kebutuhan zaman, gitu. Nah inilah di era kontemporer, makanya kemudian muncul ilmuwan-ilmuwan muslim, ya, ilmuwan muslim yang itu menawarkan produk-produk pemikiran baru, ya, karena mereka merasa selama ini umat Islam, ya, apabila tidak memperbarui cara berpikirnya, tidak memperbaharui metodologi dan metode pengkajian Islamnya, maka akan menyebabkan Islam tergilas oleh perkembangan zaman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.